Di tengah hiruk-pikuk informasi yang setiap hari membanjiri kita, lewat televisi nasional, portal berita daring, hingga media sosial, ada pertanyaan yang sering terlewatkan. Siapa sebenarnya yang berperan di balik semua itu? Dan yang lebih penting, suara siapa yang tak pernah terdengar? Mayoritas media arus utama di Indonesia terpusat di Jakarta. Tak heran jika isu-isu nasional yang diangkat justru lebih sering mencerminkan kehidupan masyarakat ibu kota. Lalu bagaimana dengan kota-kota lain? Desa-desa di pelosok kerap hanya muncul saat bencana, kriminalitas, atau kontroversi terjadi. Padahal Indonesia bukan hanya Jakarta. Ribuan komunitas dengan identitas, budaya, kebutuhan, dan persoalan yang berbeda hidup dan berkembang dari Aceh hingga Papua. Sayangnya, dalam konstruksi media nasional, mereka seperti hidup dalam bayang-bayang. Disinilah pentingnya media komunitas. Ruang informasi yang dibangun, dimiliki, dan dikendalikan langsung oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Menurut UNESCO, tahun 2011, media komunitas adalah salah satu dari 3 pilar sistem media demokratis, berdampingan dengan media publik dan media komersial. Ciri khasnya adalah independen, tidak mencari keuntungan, dan terbuka bagi partisipasi warga. Media komunitas bisa berbentuk beragam. Radio lokal yang dikelola oleh petani dan nelayan, buletin desa yang ditulis oleh anak muda, atau channel YouTube yang mengangkat budaya lokal dan cerita-cerita warga biasa. Media ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memperkuat identitas, membangun literasi, dan mempererat ikatan sosial. Yang menarik, media komunitas juga bisa menjadi alat pendidikan informal dengan gaya bahasa yang santai dan dekat dengan keseharian. Ia menjembatani topik-topik penting seperti kesehatan, literasi digital, atau pelestarian lingkungan dengan cara yang mudah dipahami. Inilah kekuatan uniknya dari warga oleh warga untuk warga. Namun, eksistensi media komunitas bukan tanpa tantangan. Keterbatasan dana, minimnya akses teknologi, dan rendahnya perhatian dari negara seringkali menjadi penghambat. Padahal, menurut laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2020, media komunitas terbuka dan terbukti lebih tangguh dalam merespon krisis, seperti saat pandemi, karena lebih fleksibel dan berakar langsung pada kebutuhan komunitasnya. Maka, jika kita ingin sistem informasi yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kenyataan sosial Indonesia, mendukung media komunitas adalah langkah strategis, bukan hanya karena mereka menyuarakan yang tak terdengar, tetapi karena mereka membangun harapan bahwa informasi bisa menjadi milik semua, bukan hanya milik yang punya modal. Jadi, pertanyaannya kini bukan lagi apakah media komunitas penting, tapi kapan kita mulai mendukungnya.